Udah dapat masuk kok. Kalau udah Iya, masuk. oke. Ya udah. Bucin. Bucin. Apa yang lu tahu lah istilahnya soal bucin? Setahu gua bucin itu apa ya? Kalau lu kemana-mana tuh berdua, Oh, jadi ya kan? definisi Setiap bucin itu kalau hari, kemana-mana berdua gitu. ya setiap hari lu berdua sama pacar lu. Eh, Bener-bener setiap hari. Ya kurang lebih setiap hari, kalau nggak bisa paling nganterin mamanya kan. Nah, Anjir. menurut gua tuh kayak gitu. Kalau dia nganterin mamanya baru ya dia nggak bisa ketemu ceweknya. I see. Iya, kayak I gitu. see. Tapi kalau menurut gua pribadi nih ya, kan kemarin juga gue banyak podcast sama teman-teman gue kan. Iya, Kalau menurut gue sih, bukan menurut mereka sih. Menurut gue tuh bucin itu ada dua. oke. Ada bucin yang the bad way sama bucin yang the good way. Oke, gua paham. Di sisi itu gua paham. Nah, kalau menurut gue bucin yang lu itu ya tergantung juga sih sebenarnya cowoknya itu terpaksa antara either cowok atau ceweknya ya, antara mereka itu terpaksa atau enggak sih melakukan itu. Kalau mereka terpaksa baru itu bucin yang the bad way. Tapi kalau mereka masih ya udah selalu aja santuy gitu kan, ya emang gue mau kok ketemu tiap hari berdua, emang ngapa lu ngurusin amat dunia gue, itu bukan bucin sih kalau menurut gue. Cuma kan namanya bukan untuk ngejudge atau gimana. Justru gue pribadi tuh gue mau merasakan Oke, jadi bucin itu karena seperti lu belum apa. merasakan, lu mau merasakan yang namanya Iya, bucin itu seperti apa. iya. Tapi belum Mungkin gue terrealisasi udah. ya. Cuma gue kan karena gue melihat bucin adalah A B C D E F G nih, Jadi lu ya punya kan? perspektif sendiri soal bucin. Iya. Dan gue tuh nggak seperti itu. Oke. Gue belum sampai titik dimana gue rela untuk seperti itu. Oke. Gitu loh. Karena apa? Maksudnya let's say apa yang menahan lu untuk lu keluar seperti itu? Karena gue tuh tipikal orang yang sangat peduli ya akan kehidupan orang lain di luar sana. Tahi. Gak, gue tuh orangnya terlalu cuek dan gue sangat tidak peka ya. Ya, kalau itu Jadi ya. Ya gue gue itu sebagai abang lu ya memang seperti itu kawan. Memang seperti itu adanya. Kawan-kawan nih memang dia sebagai adik memang kurang peka orangnya. ya karena menurut saya tidak penting jadi saya tidak Masan peduli. makan aja gue lagi. Iya, Iya kan? iya. Iya. Memang seperti itu. Nah, selain itu, Nah, adakah alasan lain gue gitu? tuh setiap kali deket sama cewek nih, setiap kali gue pacaran, gue tuh nggak pernah yang sampai segitunya loh. Lu ngerti Oke. gak sih? Ya, Gue nyamperin seminggu sekali aja males. seperti yang kayak gue bilang waktu itu kayaknya sih, maksudnya kayaknya tuh lu belum nemu aja Iya, kayaknya. iya, Lu kayak belum gue nemu belum yang nemu. pas serak gitu. Mungkin ketika lu nemu yang serak, nemu yang pas, ya bisa jadi lu bucin. Kan makanya kan Andika ngomong, semua akan bucin pada masanya. Ya mungkin seperti itu ya. Cuma gue itu apa ya? Gue tuh agak sedikit ragu Kenapa ragu? akan statement itu ya. Kenapa ragu nih? Enggak nih, Jujur, kita bahas jujur. aja, kita bahas aja. Nih harusnya Itu kita bertiga nih ya. harusnya sama Andika. Harusnya kalau nggak sama Andika sama ada satu lagi di rumah Oma, kayaknya belum pulang nih anak anjing, Oh tapi nggak iya, kemari gitu kan. itu dia. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan dia pun mic-nya nggak cukup. Iya sih bener sih. Cukup cuma nggak ada standnya sama nggak ada inputannya kan. Stand ada di sini nih, jadi ntar dia condongnya begitu. Oh iya. Biar dia capek. Nggak Gitu. apa-apa lah. Inputnya juga nggak ada sih, bener. Inputnya nggak ada. Sebenernya gue tuh kalau statement Andika semua orang akan bucin pada waktunya itu menurut gue sih, gue masih mempertanyakan itu ya. Mungkin karena gue belum pernah juga. Cuma menurut gue setiap kali gue sayang sama orang, setiap kali gue suka sama orang ya sekedar itu aja gitu loh. Jadi istilahnya lu belum pernah suka sama orang atau misalkan lu Gue ngasih 100% ngasih orang itu. 100%. Enggak, gue Yes. nggak pernah, dan gue nggak akan pernah kayaknya. Soalnya gue ke nyokapnya nggak pernah kayak gitu kan. Itu iya sih. Ya kan? Kalau itu iya sih. Gitu loh. Gue itu idealis, maksudnya gue yang realistis aja apa yang gue lihat. Kalau menurut gue sayang sama dia, dengan gue nganterin dia pulang atau gimana ya udah itu aja gitu loh. Kalau dia nuntut lebih gue nggak bisa. Nah tapi itu juga sih sebenarnya gue ada mau bahas juga sih. Gue bahas sama lu dulu deh, baru bahas sama teman-teman gue nanti deh. Iya. Soalnya gini loh, kan ada gitu ya orang yang maksa. Maksudnya gini, stigma kayaknya ya. Masuknya ke stigma ya.
kita punya sosial standar. Iya. Sosial standar zaman sekarang. Lu nggak post pasangan lu di IG, lu nggak sayang Oh sama gue. iya itu. Padahal kalau menurut gua lu post pacar lu di IG lu tuh norak. Yes. Selain Nora Itu ada lagi baik nggak sih banget lu. yang waktu itu kita pernah ngobrol, inget gak lu? Yang lu bilang, lu kalau makin sering ngepost pasangan soal love life lu di IG, artinya lu nggak bahagia sama love life lu. Iya, karena semakin banyak yang lu tutupin. Yes. Jadi lu mau nunjukin yang bahagia-bahagianya aja. Lu Iya. mau nunjukin yang sosial standarnya aja. Iya, lu Gitu loh. share momen bahagia lu Yes. di saat lu lagi sedih. Nggak Yes. mungkin lu nge-share momen bahagia lu di saat lu lagi nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba kayak mungkin sih. Cuma kayak orang pasti lebih sering kalau dia lagi ada masalah. Dia Dia nggak baru akan nggak- berkoar di IG sih kalau Iya, ada masalah sih. gitu loh. Dia tuh tapi dia nggak nge-post masalahnya kan, karena Iya. dia pasti bilangnya apa? Internal lah, Yes. gitu loh. Yes. Enggak lah, nggak apa-apa kok, nggak Yes. apa-apa. Gue Karena banyak orang yang nutup kayak gitu banyak. Dan kalau menurut gue relationship zaman sekarang itu ya, karena di mana-mana semua serba berjarak, Yes. ya kan? Apalagi zaman sekarang ya, Iya, Copit 19. iya. Iya kan? Kalau menurut gue itu banyak banget yang toxic relationshipnya tuh dari sisi situ loh. Dari mananya? Gini, Kenapa jadi toksik? Karena berjarak. gini bro. Gue ada set dari temen gue lah. Oke. Dia udah pacaran lah. Udah pacaran. Terus ada salah satu sisi dari pasangan itu yang melarang-larang. Oke, Ya larang-larang. kan? Posesif. Karena nggak ada trustnya dong. Posesif Lu nggak jadi- ketemu fisik. Oh yes. Itu pasti Gue loh. nggak bilang dia posesif juga. Mungkin dia sebenarnya enggak. Cuma karena nggak ketemu fisik dan lu baru jadian di masa-masa seperti ini yang lu nggak sering ketemu sama Yes. pasangan lo, itu lu jadi toksik, Mhm. ya kan? Si A ngelarang-larang, si B berbohong. Yes. Jadinya kan, Yes. gue nggak bakal ketahuan ini. Karena nggak ketemu. Karena nggak ketemu, gue ketemu paling seminggu sekali, 2 minggu sekali, Ya paling banter sebulan sekali sih sebulan kalau sekali. covid mah. Gitu loh maksud Iya. gue. Makanya Paling beruntung lah pergi makan. anda ya kalau misalkan yang pacarnya masih mau nyamperin seminggu sekali ya. Iya Kalau pas sebenarnya masa iya. pandemi covid gini. Cuma ya. coba tolong tanya ke pasangan anda, ada kerjaan atau tidak itu orang itu. Lu seminggu sekali ngapain? Tapi kalau itu gue sudah mau masuk ke fase itu sih. Istilahnya even gue kan sekarang lagi kosong nih. Lu kan jomblo bro. Maksud gue gini, Iya. kalau lu udah pacaran yang udah lama, kalau menurut gue sih mungkin itu udah jadi rutinitas ya. Untuk pasangan-pasangan itu udah jadi rutinitas seminggu sekali. Cuma kalau menurut gue sih jangan dibela-belain aja. Ngerti? Karena nah ini dia balik lagi ke segmen awal gue. Kalau udah sampai ngebela-belain itu jatuhnya bucin kalau buat gue. Iya Tapi kalau lu nggak ngebela-belain, lu do it willingly, itu nggak bucin kalau buat gue. Dia Tapi sebenarnya batuk lagi. bucin itu sebenarnya nggak ada masalah sih kalau menurut gue ya. Mhm. Bucin itu malah bagus untuk pasangan kalian, untuk kehidupan berpasangan kalian itu bagus menurut gue. Gitu, karena tidak ada yang dirugikan di sisi itu. Setuju. Karena kedua belah pihak senang. Iya. Kecuali si A mau datang, si B nggak mau, terus dipaksa datang. Itu. Itu udah jadi abusive kan? Karena udah ada pemaksaan di situ. Dan itulah yang gue bilang baru itulah namanya bucin. Kalau buat gue, kalau dari Iya. kacamata pribadi gue, itulah baru namanya bucin. Ketika salah satu nggak mau melakukan tapi terpaksa, itulah baru bucin. Tapi coba lo lihat dari third point of view deh. Kayak misalkan temen lo kayak gitu. Mm-mm. Terus lo sebagai temennya nih, gue pengen ngajak lo nongkrong. Kan gue pasti punya egoisnya gue sendiri dong, Betul. ya kan? Gue mau nongkrong sama lo nih, gitu. Tapi lo sama cewek lo terus, itu kan bakal bikin lo jadi berjarak sama temen lo kan? Itu dia. Bener banget karena memang ya ketika kemarin gue punya pacar pun gitu ya. Si Gimana Leo tuh? pun ngomong kayak gitu. Oh iya. Waktu itulah Leo pun ngomong kayak gitu. Lu giliran gak ada cewek aja lu. Iya. Baru lu itu, ke gue gitu itu. kan. Tapi balik lagi kalau lu tanya ke gue dari third point of view-nya gue nih, karena gue ngalamin. Andika Ya oke. kemarin mau podcast berempat, Nggak bisa karena ngebucin. istilahnya kita ngomongin ngebucin lah. Soalnya dia kelar kerjaannya itu tuh sore, harusnya kan bisa kesini. Tapi dia udah janji sama pacarnya, sama nggak tahu udah pacar belum nih. Sama ya gebetannya lah
sama bebek dia ngomongnya gitu kan. Pasangannya lah. Iyalah gitulah, ya entah calon entah udah gitu kan. Hmm. Gue pribadi pun mungkin karena gue pernah ada di posisi itu, jadi gue bilang ya udah boy, gue nggak ngelarang, maksudnya ya biarin lah. Istilahnya karena gue tahu sampai nanti pun, sampai apa namanya, ketika nanti kita udah hidup masing-masing pun apa segala macam, lu hidupnya sama dia bukan sama kita anjing, gue bilang. Iya, cuma kalau kesampean, kalau enggak kan dia pasti nyari kita lagi. Setuju. Nah, itu begitu dia di saat maksud- dia nyari kita udah berjarak mau gimana? Nah itu dia makanya kenapa gue selalu bilang nih sama teman-teman gue yang ngomong kayak gitu ya. Mungkin yang belum sempat gue ngomongin seperti itu, mungkin gue ngomong sekarang di sini nih. Ya, dari situlah kita bisa nilai mana teman yang benar-benar deket, mana teman yang cuma kenal dan mau enaknya doang. Oke. Jadi kalau misalkan memang temennya itu ngerti, misalkan contoh nih gue sama Andika nih, ya Andika kayak gitu, gue ngerti, dia balik ke gue lagi ketika dia nggak jadi sama ceweknya, amit-amitnya dia nggak jadi sama ceweknya, dia balik ke gue akan terima dengan welcome gitu loh, karena gue tahu lu udah struggle, lu udah usaha, kemarin kan usaha lu nggak membuahkan hasil, gitu, lu bukannya butuh caci makian, Iya. lu butuh rangkulan. Cuma kan tergantung ya, kalau menurut gue sih. Kalau yang bucin akut itu kan sebenarnya udah mengganggu ya dari segi koneksi pertemanan lo. Kalau Jadi menurut kena gue. psikis sih nggak sih? Iya. Kalau misalkan udah bucin akut, Iya, jadi kayak segala sesuatu tuh harus sama cewek lu. yes, Even jadi lu istilahnya mau ketemu berak temen- lu izin nih. itu istilahnya yang gue mau berak yang Iya. Itu tuh udah kuku kaki gue patah yang gue Iya. mau ganti kuku dulu, iya kayak gitu. Kayak gitu tuh. apa laporan. Iya, itu sebenarnya sih terserah sih kalau menurut gue. Terserah, Cuma dari selama- gue pribadinya tuh lebay banget. Selama nggak mengganggu Selama nggak hitungannya. mengganggu. Kalau misalkan lu mungkin lebay banget karena lu ngerasa terganggu kalau misalkan cewek ngomong seperti itu, Iya. ya kan? Kalau misalkan kayak gue kan literally bucin nih, Iya, ya kan? iya, gue Kalau gue paham kan banget literally itu. bucin nih. Hmm. Nah, kalau gue begitu, oh ya udah silakan. Maksudnya, lu mau ngomong, gue appreciate lu ngomong, karena itu Oke. komunikasi, nggak yang hilang tiba-tiba. Ya kan siapa tahu dia lagi gunting kuku apa segala macam yang berdarahnya tadi. Misalkan nih kuku janteng kan, gue mau gunting kuku, itu kan ribet ya, mesti lama ya, Oke. istilahnya gitu kan. Ngilangnya Iya. agak lama gitu kan. Ya gue jadi nggak bertanya-tanya lu kemana. Kalau gue pribadi sih gitu. Istilahnya ada komunikasi lah. Kalau menurut gue, jadinya gue appreciate the little things. All the little things yang dia coba komunikasiin buat gue appreciate. Kalau gue pribadi, Gue kalau digituin udah pasti chatnya nggak gue baca itu. kalau lu kan gitu. Ya, Itu udah kalau lu pasti kan, miss, gue skip. kalau lu kan gitu. Ya kalau gue kan kagak nih, Iya. gitu istilahnya. Gitu. Makanya mungkin itu juga alasan gue nggak pernah bucin gak sih? Kalau menurut Bisa gue sih iya jadi. sih, karena gue terlalu cuek itu satu. Bisa jadi. Gitu loh, dan gue tuh orangnya nggak pernah yang kayak yaudah gue sayang sama lu harus sayang sama gue, enggak gitu. Ya itu gue Kalau tahu. gue iya kan, Itu gue tahu. tai banget lah. Gue sayang ya gue sayang aja. Iya. Gue nggak dapetin ya udah terserah. Balik lagi kayak, aduh siapa sih yang bikin lagu tuh, cinta itu tidak harus memiliki bro, Iya, gitu kan. Cinta Iya. itu tidak harus memiliki. cuma jangan bego juga lah. Kalau menurut gue, Itu, kalau udah nggak itu. bisa terus lu masih terkungkung sama perasaan lo sih itu goblok sih. jangan maksa. Iya, Karena gimana ya, literally orang maksa itu, istilahnya gini ya, lu maksa orang yang dipaksa itu malah makin jadi ngejauh gak sih? iya, Dan istilahnya kalaupun itu orang yang dipaksanya bego mau tetap jalan sama lu, jadinya toksik gak sih? iya. Karena Ya lu kan? jadi ngerasanya lu superiornya dia karena lu mau apa dikasih Yes, gitu. itulah maksud gua. Ya kalau memang udah ketemu titiknya, oke kita nggak bisa, Mhm. ya udah nggak usah dipaksa lah Jack, Iya, ya nggak sih? iya. Ya live with it aja. Apalagi kalau udah beda ya kan. Aduh, kita tos dulu kali ya. Ih, itu the best buat ini. Tapi jujur, kalau misalkan ngomong masalah itu, gue appreciate banget yang mantan lo itu. Dia bisa nerima keputusan lo tanpa ngerong-rong lo. Ada ngerong-ngerongnya sih. Ya tapi Cuma sih, nggak lebay. itu Dan akhirnya keputusan dua belah pihaknya oke. itu Cuma gue di blok aja. ya nggak apa-apa. Maksud gue gini loh. Mungkin nah, itu cara dia untuk move on dan melupakan mungkin cara ya. Gua untuk nggak tahu move juga on sih. itu orang beda-beda. Iya. Iya dong. Kalau gue pribadi, mungkin let's say gue, kalau misalkan gue putus, ya udah Oke. gue nggak usah ngeblok, asal lu jangan ganggu gue. Istilahnya gitu. Misal apalagi kalau misalkan dia yang mau putus ya. Iya. Misalkan nih ceweknya nih,
Aduh Grevi kayak ini kita putus aja deh, gini segala macam alasan dia. Iya. Ya udah oke, tapi gue minta tolong, gue nggak akan ngeblok lu. Lu kalau mau istilahnya ya, lu kalau mau cerita mau tukar pikiran sama gue, harus ada harus ada tujuannya dulu. Lu kalau mau ngontek gue. Berarti lu tipikal orang yang kalau udah putus bisa jadi teman, bisa jadi musuh itu 50-50 ya? 50-50 gue. Tergantung gimana cara pembawaannya aja. Kalau misalkan lu enak, oke kita deal putus nih, thread putus gitu kan. Yaudah, tapi lu selalu gitu loh. Lu ngechat gua nggak balas ya udah biasa aja, gitu kan. Ya kita bisa jadi teman. Kayak gue sama dia sekarang teman kok. Wah, sebut nama banget nih bos. Serius? Wah, kencang banget tuh suara motor. Masuk nggak tuh? Ya, ke gue sih enggak. Ah, gue nggak tahu. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Kita kan namanya podcast amatiran nih bro ya. Iya. Kita kita lagi di cagar alam. Kalau misalkan gue dari podcast udah gede kan baru gue kedapin gitu kan. Kedapin udah gitu bisa ngerokok dalamnya. Tenang aja, lu tenang aja. Kalau lu podcast sama gue intinya kita ngerokok gitu. Ini upload guys. Soalnya gue tuh nggak tipikal orang yang minum alkohol sih. Gue tuh anaknya baik banget lagi. Iya banget tuh. Iya. Ya gue nggak tahu alkohol macam Jagger gitu-gitu gue nggak tahu. Iya. Lu tahu banget. Stiker apa anjing? Iya lagi. Aduh. Tadi sampai mana kita? Gue lupa lagi. Kita nggak bisa rewind masalahnya nih. Iya. Udah lupa ya lupa aja lah. Udah lupa aja. Oh iya. Dia. Dia, gue temenan sama dia sekarang. Istilahnya Lebaran gue ngucapin, Natal dia ngucapin, ya it's okay gitu loh. Nggak ada sesuatu yang intens, nggak ada sesuatu yang untuk mencoba untuk kembali lagi, nggak ada. Karena kita udah tahu, kita udah berdamai sama keadaan, kita nggak bisa nyatu, Jack. Iya. Itu kalau dapet yang kayak gitu enak. Itu makanya gue precious banget. Nih lu kalau nonton, gue thank you banget sama lu. Maksudnya kayak lu dewasa pemikirannya anjir. Iya. Itu gitu juga loh. Alasan gue men-share yang lebih tua dari gue. Jadi Anda sudah membuka nih, Anda punya sama yang lebih tua ya my friend. Iya, gue maunya yang lebih tuanya jauh, kalau bisa lebih tua dari lu. 30 dong. Boleh gue. Wah gila lu. Gue sikat. Oh iya nggak apa-apa kalau misalkan dia orang kaya kan warisannya ke lu. Nah anjing nggak gitu juga. Oh nggak gitu. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong bro. Oh maksudnya pemikirannya lebih mature. Pemikirannya lebih mature. Karena gue jujur gue tuh capek sama drama. Iya. Gue juga udah benci. Apalagi kalau udah kayak gini nih, lu pacaran nih, terus ada hal-hal kecil, terus berantem gitu. Aduh. Sebenarnya itu enak sih. Itu sebenarnya enak juga. Sebenarnya memang butuh. Tapi kalau keseringan kan anjing juga. Iya. Gitu loh. Itu tuh sebenarnya enak. Kalau misalkan taruh kata ya, kita kalau misalkan kita mau pakai range waktu ya sebulan sekali, kayak begitu, itu perlu. Kalau menurut gue. Istilahnya kita nggak matok sebulan sekali, tapi kita ambil range aja. Misalkan sebulan sekali. Oh ya udah oke, kayak gitu. Kita yang itu kan maksudnya ngajarin kita juga gimana caranya kita overcome the problem. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalkan udah terlalu sering itu bukan jadi kayak drama nggak sih istilahnya? Iya. Apalagi kalau misalkan masuk toxic. Iya, kalau misalkan lakinya lagi sibuk. Wah. Terus itu yang gue hindarin. Dia ngedrama biar lakinya kontak dia gitu kan. Iya. Lu gimana laki lu mau perform di kerjaan naik gaji nikah anjir. Iya. Kalau lu gituin terus gitu loh. Lu curhat apa gimana sih? Enggak sih. Banyak pengalaman aja. Enggak banyak nonton film juga. Film kan juga banyak yang kayak gitu kan istilahnya kan, toksiknya kan. Iya. Apalagi film-film Indo kalau menurut gua kan representasi ini tuh semua. Kurang lebihnya. Iya, karena slice of life kan. Nah, tapi jeleknya adalah ketika mereka itu satu sosial standar terbentuk lagi, yang tadi gue bilang, yang lu kalau nggak ngepost, iya lo nggak bahagia sama pasangan lo. Itu yang gue kesel tuh, sumpah gue kesel banget. Maksudnya gimana ya? Gue punya prinsip. Setiap laki-laki kan harus punya prinsip lah. Iya dong. Setiap laki-laki mesti punya prinsip. Kalau misalkan prinsip gue gitu, lu mempertanyakan prinsip gue, apalagi kalau misalkan lu ngejudge prinsip gue sebagai sesuatu yang nggak gue lakuin. Jadi istilahnya lu nggak ngepost gue, lu nggak sayang sama gue, kayak gitu loh. Cukup nggak suka banget. Gue benci banget kalau kayak begitu. Kayak gitu. Sumpah benci banget gue karena sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau menurut gue ya. Memang sebenarnya nggak apa-apa. Lu ngepost nggak apa-apa. Cuma gini deh, kalau story lah, ya story Instagram. Iya. Gue sering banget tuh.
story Instagram. Enggak sih, bercanda, gue nggak pernah. Lu setiap kali ketemu lu story. Iya. Oke. Halo, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Heeh. Oh, lu setiap hari ketemu, setiap kali lu story. Terus setiap story lu tag lagi itu orang. Terus repost-repostan lagi. Itu Aduh, kalau menurut gue gua tuh ngerasain lebay sih. banget lagi. Gue ngerasain sih rasa lebaynya itu, gue tahu gimana. Iya. Gue rasanya gue tahu karena gue pernah ngalamin kasus itu. Gue tahu. Bukan Lu gue yang pernah, kayak gitu lu ya. pernah kayak gitu nggak? Nggak pernah. kalau gue nggak pernah, Untungnya sih karena nggak pernah sih. waktu itu kan kalau misalkan gue tag nggak pernah di post. Anjing, sama siapa? Yang itu. Iya tah? Iya. Betul. Gue tag nggak pernah jadi post. Jadinya itu yang bikin prinsip gue sekarang gitu loh. Gue nggak mau nge-tag hubungan gue di Instagram. Wah. Karena permasalahan itu. Kalau gue sih privasi sih, gue privasi nomor 1 gue. Kalau gue sih itu. Jadinya ini suara apa sih? Motor. Masuk lagi ke gue. Ya udah nggak apa-apa ya guys, ada motor-motor jamet dikit ya. Kita di cagar alam, perkembangbiakan jamet. Oh iya. Jadi gitu maksud gue. Karena itu gue jadi mikir. Mungkin karena itu pikiran gue kebuka gitu loh. Karena gue digituin, jadi pikiran gue kebuka. Oh memang nggak semua harus di post. Oh iya. Karena apa? Maksud gue gini loh. Post nggak salah. Post tuh nggak salah. Tapi ada masanya. Ada masanya untuk ngepost gitu loh. Ketika memang lu udah fix atau gue berkaca dari teman-teman gue deh. Sumpah gue berkaca dari teman-teman gue. Gue salut banget sama senior gue satu. Dia nggak pernah ngepost hubungannya sama sekali atau nikah. Iya. Gue bilang itu keren anjing. Itu Keren bagus sih. Keren. Maksudnya mereka nggak menjadikan Instagram atau apapun itu menjadi satu level yang harus di break dalam hubungan gitu loh. Nggak jadi satu level yang harus di beat. Emang gitu. hubungan itu ada rulesnya ya? Sebenarnya Kalau gini menurut sih, gue sih standar society zaman sekarang itu ada loh. terlalu banyak rules kalau menurut Iya. gue. Sebenarnya rulesnya mah simple. Relationship goal lu tuh ada rulesnya. Itu dia relationship goals. Itu kata-kata yang dari kemarin gue pengen omongin sama anak-anak. Relationship goals itu kalau menurut gue shit sih. Maksudnya gara-gara Instagram jadi banyak orang yang terlalu maksa pasangannya. TikTok, Jack, itu ngaco sih. Sebelum TikTok di Instagram juga udah ada relationship goals. Itu udah ngaco sih. Sebenarnya udah ada. Maksudnya ya lu jadi nggak bisa terima pasangan lu apa adanya gitu loh. Lu nggak bisa toleransi ke pasangan lu dengan adanya social standard itu. Betul. Lu jadi nuntut pasangan lu untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilihat di dunia maya. Itu dia. Ya kan? Itu dia. Maksud gua, ya udahlah, lu kalau misalkan emang lu happy in offline world, kenapa nggak lu jalanin aja? Kenapa lu harus nuntut ngebawa ini ke online world? Iya. Gitu loh. Iya. Karena kan istilahnya ya balik lagi hubungan kan cuma lu berdua yang jalanin. Betul. Happy sedihnya lu berdua yang ngalamin. Betul. Ngapain orang mesti tahu? Iya. Iya Orang tahu malah kecampur hubungan lo, lu putus karena orang lain. Itu sebenarnya aneh. Nanti ketika putus karena orang lain ngomongnya PHO tuh, perusak hubungan orang. Kan Iya, jadi, padahal yang ngomong banyak. Itu. Kenapa sih harus kayak begitu gitu loh? Gue benci aja. Kucing. Hah? Keren. Gitu aja. Gue bencinya gitu. Jadi bucin sekarang dikonotasi, kata-kata bucin itu keluar juga dari sosial standar kan? Iya. Dari Instagram, TikTok kan? Gitu loh. Maksudnya penyalahgunaan juga sih jatuhnya sih. Kayak terlalu berlebihan penggunaannya. Iya gak sih? Kalau menurut gue sih dari yang awalnya dibuat itu kan ada standarisasinya sendiri untuk lo ngomong bucin kan. Makin kesini standarnya tuh semakin rendah. Jadi lu melakukan hal yang dulunya wajar sekarang jadi bucin. Gitu kan. Itu. Mungkin gua nggak mau jadi, gua nggak pernah merasakan bucin. Mungkin karena itu juga kali ya. Gua nggak suka yang pakai bab-bab. Itu tuh gue aneh banget menurut gue. Lu orangnya nggak into pet calling ya? Enggak, gue aneh banget menurut gue. Gue mendingan kayak lu gue-guan, lu gue nyet gitu. Iya, dan gue tuh kalau hubungan juga gue nggak yang kayak ayo nanti sore kita makan kesini, terus candlelight dinner gitu, romantis makan di hotel, beliin dia Swarovski gitu kan. Iya. Gue tuh nggak yang kayak gitu orangnya. Ya kan, gue tuh orangnya lebih ke lebih ke yang
bercanda-bercanda aja kalau gue. Apalagi Tapi kalau udah sebenarnya- mau masuk ke jenjang selanjutnya tuh, Yan. Aduh, udah jangan dilanjutin, nggak enak, Oh iya. nggak enak, Sorry. nggak enak. Tapi kalau misalkan kayak bercanda-bercanda yang lu ngomong tadi, itu gua bilang sih itu harus. Iya. Cuma Itu ada di kamus gua. dari sepenglihatan saya Anda belum bisa mencapai titik itu ya. Karena Enggak. pasangan Anda tuh kadang terlalu baper, ya kan? Itu enggak, gua kalau misalkan dapat nih, kayak misalkan ini contoh ya, Iya. gua dapet cewek, emang awalnya enak gitu sesuai yang main ngomong, nggak lama makin keluar aslinya, makin kayak anjir kok ternyata lu childish sih, kok ternyata lu gini sih gitu Tapi loh. itu juga gini sih, gue baru dapet insight tuh. Gue kemarin, gue kan lagi ya ngobrol lah, lagi chattingan sama satu perempuan. Aha. Oh ada sekarang jadinya. Daerah mana? Wajah. Ini gua upload loh. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Dia mau marah. Siapa gua? Lanjut Dia kan. siapa gua? Lanjut kan. Gini, standarisasi yang lu buat dari lo PDKT itu akan terus dipakai sampai lu menikah. Kalau Betul. menurut gua, Betul. ya kan? Dari standarisasi lo pertama kali lo ngomong hai aja itu udah bakal terus jalan terus sampai lu nikah, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Dengan level yang segitu-segitu aja. Awal PDKT pasti lu maunya yang bagus-bagus. Jaim Ya kan? lah. Iya, jaim, yang ada childishnya, yang ada manjanya, ya kan? Sampai nikah akan terus begitu kan? Pengennya. Iya, cuma kan hubungan lo bertumbuh gitu loh. Iya. Ya kan, hubungan lo semakin dewasa. Ntar pasti ada satu titik yang lo ngerasain kayak lo yang lo rasain tadi. Lu childish sih. Padahal dari dulu seperti itu. Cuma lo baru sadar kenapa lu bertumbuh. Make sense. Semua Gitu. make sense. Iya. Make sense banget. Gitu kayak dari awal nih. Gebetan lu tuh udah ngomonginnya yang mantan-mantan dia. Mantan gue tuh gini-gini, curhatin mantan lah kasarnya. Lu juga begitu. Itu bakal terus kayak gitu. Sampai dah satu titik sama-sama punya rasa, sama-sama suka. Terus dia ngomongin mantan. Ada salah satu pihak yang gak suka akan hal itu. Setuju banget gue. Dan itu udah bubar, selesai. Setuju banget gue. Gitu. Berantem lah ujung-ujungnya pasti. Udah pasti Istilahnya berantem. Ujung-ujungnya berantem lah. Iya. Makanya kalau gue pribadi, karena gue tahu kayak gitu, gue dari awal gue nggak yang manja-manja, gue nggak yang ceritain mantan, Iya. gitu. Karena satu sisi lawan gue udah pasti terganggu Setuju. begitu gue ke hubungan yang lebih lanjut, ya kan? Itu udah pasti terganggu. Apalagi kalau manja-manja itu gue yang terganggu. Iya. Gitu. Apalagi kalau di tempat umum. Mungkin kalau berdua-dua nggak apa-apa. Ya iya. Tinggal kunci tahu pintu sih. kamar. Ya. Iya. Hmm. Tapi jangan sampai ke gap aja. Ash. Aduh. Gitu. Memang ribet ya. Jalanin hubungan itu ribet sih kalau menurut gua jujur itu tuh lebih ribet dari lu ujian anjing. Lebih ribet dari skripsi. Karena itu lu Gue mending skripsi sumpah. iyalah, Gua lu mending dua skripsi. otak jadiin satu. Iya, karena Gitu kan kan. dua point of view. Iya, Kita aja kakak beradik yang udah hidup berapa umur lu? 21 tahun. 21 tahun kita sama-sama. Hmm. Kadang-kadang masih suka selisih pendapat. Iya. Gimana sama orang baru? Cuma sebenarnya nggak bisa dipukul seperti itu Nggak sih. bisa dipukul karena apa? Karena gue sama lu sebagai kakak beradik, kita pasti ada toleransinya. Kita pasti punya titik toleransi yang lebih daripada kita sama orang lain. Betul. Ya nggak? Betul. Kayak lu aja kemarin misalkan nih, yang waktu itu lu nggak setuju sama keputusan gue, tapi lu tetap pada titik toleransinya, lu masih mau ngobrol sama gue. Tapi kalau Iya. misalkan taruh kata teman lu lah ngambil keputusan gitu kayak, ini tai banget nih keputusannya nih. Mhm. Lu, waduh anjing gue udah males banget, udah males deh gue. Kalau bisa nggak kontak kan? Iya, gue ludahin dulu muka itu. Nah, gitu. Karena kita sebagai kakak beradik, kita pasti punya titik toleransi yang lebih tinggi Iya. dari segala manusia dimanapun. Ya Mhm. mungkin setara sama orang tua lah, kita titik toleransinya kita ke orang tua lah. Soalnya kan Kalau- kita keluarga. Iyalah, kalau Iya udah kan? orang tua itu udah beda level lah, lu nggak bisa samain. Nah, kalau misalkan ke orang baru, kita titik toleransinya kan pasti turun. Mhm. Apalagi ketika dia membuat satu kesalahan yang bener-bener kayak, ini fatal nih Jack, kayaknya Jack. Iya. Kalau dari point of view gue nih fatal nih Jack. Turun. Aduh fatal lagi, turun lagi. Aduh fatal lagi, turun lagi. Sampai akhirnya habis. Ya ketika habis, gue udah Ya nggak lu- bisa toleransi. Ya lu ludahin aja mukanya. Ngapain dilanjutin? Iya. Ya kan? Jangan dilanjutin malah jadi toksik.
guanya jadi terpaksa, dianya jadi terkekang, ya kan? Iya. Cuma sebenarnya kan kalau untuk pasangan itu tuh menurut gue justru lo punya titik toleransi lebih, apalagi kalau lo mau serius ya, beda kalau sama lo mau bercanda. Setuju. Ya kan, lu Setuju. kayak lo sama temen lu sama pasangan lu tuh pasti punya toleransi lebih di pasangan lo kan. Setuju. Gitu. Mungkin itu udah jadi standar bucin sekarang. Gue nggak tahu juga tuh. Bisa jadi. Sosial mungkin standar juga aneh. karena ya itu mungkin yang tadi balik lagi ke yang tadi, temennya dia tuh nggak bisa toleransi dia sama pacarnya, Oh iya. jadinya perpecahan, jadi dikatain bucin lu Iya. itu, jadi Cuma- terciptalah kata-kata budak cinta. Cuma setoleransinya kita sama orang bucin, sekesal-kesalnya kita sama orang bucin. Tapi begitu dia bucinnya kelewatan, sebaik-baiknya kita itu juga kita pasti bakal marahin dia kan. Setuju. Gitu. Setuju. Kita pasti negor. Setuju. Apalagi kalau kayak misalkan nih ya, contoh kasus sisi A melarang si sisi B untuk berteman dengan sesama jenis. sesama jenis Itu tuh udah dilarang. dilarang Dilarang sesama jenis. Wah gila sih. Lu jangan ketemu temen lu yang ini. Oh jadi istilahnya lu dilarang ke circle pertemanan lu gitu ya, misalkan Ke nih contohnya, semuanya, even sesama jenis pun nggak what boleh. the fuck sih, Dan lu harus perginya sama gua, itu the fuck sih. gitu loh. Itu sih jujur menurut gue itu udah bukan toxic lagi, tapi itu udah abusive. Itu udah anjir. korosif kayaknya. Iya, itu udah parah banget itu kalau menurut gua. Kalau toksik seenggaknya ya udahlah. Kalau korosif kan lu touch aja udah meleleh badan lu. Iya, dan yang bodohnya ini temen gue itu nurut.